Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah bisa gabung, kemarin nggak bisa. Jackson nggak bisa. Oke. Mas Hendra. Sebelum kita mulai kuliah pada sore ini, tahun dengan doa sebagai Fatihah, semoga apa yang kita pelajari nanti bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa menjalankan, terutama dalam tugas dan ujian dalam kuliah masa ekonomi ini dengan berhasil. Al-Hadiniyah wa ala kulli muslimin al-Fatihah. Oke, langsung saja. Hari ini kan diskusi ya kelompok 2 ya, lanjutan bukan lanjutan materi baru aplikasi matrik ya. Di kelompok 2 ini siapa? Tidak pembahasan ini ya Pak, Apa, Mas? soal Pembahasan tugas. tugas Pak. Bisa dimulai. Bukan pembahasan tugas nih Pak. Di jadwal e-learning-nya pembahasan tugas, Pak. Bagaimana? Pembahasan tugas Pak. Pembahasan tugas lanjutan. Tadi. Berarti bukan diskusi ya? Pembahasan tugas. Kalau minggu lalu sampai nomor berapa? Kalau pekan lalu itu presentasi pertama Pak. Oh, presentasi pertama. Oke. Coba saya cek. Hari ini pembahasan tugas. Tugas kedua. Oke, hari ini pembahasan tugas. Tugasnya ini baru saya download.
Siapa yang memulai untuk mempresentasikan jawabannya? Ini kelompok ya? Individu, Pak. Video ya? Oke, kalau individu atau tawarkan aja siapa yang coba dulu. Mbak Zulfi aja deh kalau nggak ada duluan. Silakan Mbak Zulfi. Mbak Zulfi, silakan. Ya, Pak. Dengar nggak tadi? Tidak, Pak. Apa ya, Pak? Taman bahas nomor 1 jawaban sampean. Nomor 1. Baik, Pak. Oh, diam. Mbak Zulfi. Iya, Pak.
Soalnya, bentar Pak. Ya, Soalnya diberikan fungsi total pada suatu perusahaan yaitu TQ sama dengan 0,003 Ki kubik dikurangi 0,02 Ki kuadrat ditambah 0,5 Ki ditambah 300. Yang ditanyakan yaitu sama. berapa. Jangan dibaca simbol. Kok nggak lupa pesan saya sih? Lalu Yang ditanyakan yaitu pada tingkat output 50 berapakah nilai biaya marginal. ini soalnya baca makna, jangan baca simbol. Memang yang lain nggak bisa baca simbol. Kalau baca makna kan belum tentu. Makanya saya memfahamkan, menjelaskan itu juga sampean. Bukan membacakan, ini memahamkan. Ini diulang lagi ya Pak, baca soalnya. Ya, ulang lagi dengan benar maknanya. Biaya total pada suatu perusahaan yaitu 0,003 dikalikan dan jumlah barang pangkat 3 dikurangi 0,02 dikalikan jumlah barang pangkat 2 ditambah 0 kali 5 dikalikan jumlah barang ditambah 300. Yang ditanyakan yaitu berapa biaya marginal pada tingkat pengeluaran ke 50. Menggunakan rumus marginal cost yaitu turunan pertama dari total cost per sama dengan maka dihasilkan 0,75. Gitu Pak. Terus Pak, Sudah Pak. sudah. Mana menjelaskannya tadi? Bagaimana Pak? Ulangi lagi sih penjelasannya. Untuk mencari rumus marginal cost yaitu turunan pertama dari total cost itu biaya total dibagi Itu sih. Zaman tuh mau skripsi lo menjelaskan begitu sih.
Emang semester 6 sekarang kan, mau skripsi 7-8 kan. Kok penjelasannya kayak semester 1? Mbak, mohon maaf. Nah ini kuliah tuh saya nggak pernah menjelaskan dibagi, itu baca simbol, saya suruh maknanya dipelajari, sama seperti membaca membaca makna itu beda dengan membaca tulisan. Ulangi lagi, sudah berulang kali loh kita menjelaskan simbol-simbol ini, jangan dibaca simbol tapi maknanya. Makanya videonya itu diputar-putar gitu loh, kalau nggak paham atau malas ini bisa itu kan videonya online, bisa diputar ulang, bisa gitu, nggak apa-apa. Namanya cara bacanya itu kan sudah sering kita diskusi berdebat masalah ini. Saya ulang ya, Pak. Iya, Untuk mencari diulang sampai benar. Untuk mencari biaya marginal, yaitu turunan pertama dari biaya total dengan kuantitas barang. Karena Itu namanya baca kalkulus, bukan baca makna ekonomi. Ya, kita kan sering kali kemarin minggu lalu saya ingatkan, baca makna ekonomi itu baca terapannya, bukan baca matematikanya. Kita baca makna ekonomi, bukan baca matematikanya loh ya. Turunan itu matematika, ekonomi nggak ngerti turunan itu apa. Dijamkan itu, kita terapan di sini matematika ekonomi, hilangkan matematikanya. Kalau sudah dikerjakan, maka penjelasannya secara ekonomi. Jangan menjelaskan pakai simbol-simbol matematika. Turunan tuh kata matematika, ingat. Konsep ekonominya gimana dulu waktu kuliah pertama atau kapan itu?
Untuk mencari biaya marginal yaitu dengan memaksimumkan biaya total dengan kuantitas barang. Kemudian karena Ulangi lagi. untuk mencari biaya marginal yaitu dengan memaksimumkan biaya total dengan berubahnya kuantitas Ulangi output lagi. Ulangi cara bacanya dengan cara untuk mencari nilai marginal yaitu dengan menggunakan tingkat perubahan dalam biaya total seiring dengan berubahnya kuantitas Q dengan output sebanyak 50 unit, maka menghasilkan biaya marginal sebesar 0,75. salah, diulangi cara bacanya. Jangan-jangan semua juga nggak tahu. Sejauh ini kuliah hanya transfer ilmu, tapi pemahamannya tidak dapat. Matematika ekonomi itu sangat mudah loh ya. Ngitungnya mudah sekali, maknanya itu loh yang susah. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Saya tunggu sampai ada yang bisa. Kalau perlu diputar ulang video rekaman kuliah sebelumnya, cari tahu.
Saya mau mencoba, Pak. Dari soal itu, soalnya kan dari soal itu kan sudah diketahui bahwa biaya total atau total cost-nya itu terdapat fungsi biaya total atau total cost yaitu 0, dari soal itu fungsi biaya total dari sebuah steel company itu adalah total cost dari quantity atau barang itu adalah 0,003 quantity. Marginalnya itu loh. Marginal cost-nya tercari dengan cara apa? Itu kan caranya gimana perperan itu. Oke. Marginal cost itu dicari dengan perubahan biaya total membagi perubahan biaya total dengan perubahan total barang yang dijual, Pak. Dibagi itu bahasa matematik, Mas Ian. Jadi satu istilah. Secara ekonomi nggak ada dibagi, itu masih rumus matematik. Saat pembagian itu istilah dalam matematika turunan, kan nggak ditulis nggak dibaca pembagian, turunan itu. Nah di ekonomi dibaca apa dalam turunan itu? Yang lain? Saya Pak mau mencoba Pak. Silakan. Jadi biaya marginal itu diperoleh dari perubahan dari seluruh biaya total, bisa mengalami penurunan ataupun peningkatan dari seluruh total biaya yang dibayarkan karena penambahan ataupun pengurangan pada suatu unit produk, yaitu G. Pasti diulangi panjang banget. Jadi perubahan dari total biaya karena adanya penambahan diperoleh dari perubahan total biaya seluruh total biaya. Bawahnya nggak sama baca. Gimana Pak? Bawahnya nggak dibaca. Iya, Kak, ini yang dipengaruhi ini penambahan ataupun pengurangan pada suatu kuantitas atau suatu unit produk. Dipengaruhi, kok dipengaruhi? Total cost jelas dipengaruhi oleh Q. Yang total cost saja kan sudah memang variabel terhadap Q. Itu sama membaca TQ, TC, belum membaca DQ. Yang lain pada lupa semua.
Bagaimana yang lain? Mas Roset, Mbak Ijma. Kalau satu-satu itu diferensial, dibagi diferensial dalam matematika lo ya. Itu artinya turunan. Itu matematika bilangnya gitu. Tapi di ekonomi nggak paham diferensial itu apa, turunan itu apa. Saya mau menjawab. Suaranya bising. Ya, coba lagi Mbak Jula. Biaya minus diperoleh dari hasil bagi perubahan biaya Oleh total suatu produk dan diulangi diperoleh dari biaya marginal diperoleh dari hasil bagi biaya total dan hasil bagi perubahan biaya total dan perubahan kuantitas produk. dan. Kalau dan itu kan plus, di matematika dan itu plus. Iya kan? Perubahan total biaya dan perubahan barang, jumlah barang. Itu plus kalau dan itu. Bagi perubahan biaya total. Yang lain? Mbak Ijma, suaranya mana? Kalau DD itu perubahan, diferensial itu perubahan. Diferensial dibagi diferensial artinya turunan. Tapi di ekonomi nggak paham turunan itu apa. Kalau D dibagi D di matematika turunan, tapi di ekonomi bukan dibaca perubahan dibagi perubahan, apalagi itu perubahan dibagi perubahan tambah bingung menyerang ekonomi. Ada yang ingat sekarang? Belum? Coba Pak. Mbak Ijma. Jadi fungsi biaya marginal dapat diperoleh dari perubahan dalam biaya total yang berkaitan dengan berubahnya satu unit output atau satu Kaitan itu barang. gimana Mbak? Berkaitan Gimana, Pak? itu maksudnya gimana? Tadi sama dengan Mbak Unjila, berhubungan, bergantung, itu kan berkaitan, sama aja. Berkaitan, berhubungan, tergantung.
Kalau dibaca itu ya bukan per-peran namanya. Itu satu fungsi. Di dalam fungsi kalau di atas saja DTCG itu bacanya perubahan total biaya yang dipengaruhi oleh banyaknya unit barang. Itu atasnya doang. Dipengaruhi oleh banyaknya unit barang, kan gitu dibaca juga. Iya kan? Yang bawah perubahan banyaknya unit barang, itu DKI. Nah, kalau jadi satu yang atas dengan yang bawah ini namanya apa? Dibaca bagaimana? Ya, saya ulangi lagi, diingat-ingat. Cara bacanya itu, ingat di sini kita bacanya bukan fungsi ya, tapi nilai. Ya. Di ekonomi kita ya mungkin mengenal fungsi, tapi fungsi sebenarnya miliknya bahasa matematik. Tapi kalau nilai mungkinlah lebih paham nilai. Nilai dari biaya marginal, jadi kita pakai bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ya marginal cost, kalau bahasa Indonesia jangan marginal biaya, tapi biaya marginal. Biaya marginal itu diperoleh dengan cara, ingat, awas, kata ini kuncinya, kata pertama ini, tingkat perubahan biaya total terhadap perubahan banyaknya unit barang. Sudah tahu semua sekarang? Benar, sudah tahu? Mbak Zulfi, bisa diulang? Nilai dari biaya marginal diperoleh dengan cara tingkat perubahan biaya total terhadap perubahan banyaknya unit barang. Ingat ya. Jadi pembagian itu boleh dibaca terhadap, karena itu perubahan kan. Perubahan ini terhadap perubahan itu. D itu perubahan, saya bilang D itu kan perubahan. Tapi kalau dibagi itu artinya turunan, berarti itu dikatakan tingkat. Kan pernah saya katakan tingkat bunga, tingkat perubahan. Dulu waktu kuliah-kuliah awal ekonomi kan gitu. Tingkat perubahan. Tingkat perubahan apa terhadap apa, itu kalau di matematika dikatakan sebagai turunan ini terhadap ini. Nah, tapi turunan di konsep kita matematika ekonomi dikatakan tingkat perubahan. Tingkat, kenapa? Karena dia perubahan itu D itu dalam matematika D yang waktu perkenalan dulu derivatif ke turunan itu kan perubahannya mendekati 0. Deltanya mendekati 0, itu artinya dikatakan tingkat karena perubahan selisihnya hampir tidak ada atau mendekati 0. Jadi tingkat perubahan ya diperoleh dari tingkat perubahan. Biaya total bacanya ya, bukan total biaya ya. Bahasa Inggrisnya kan total cost. Diterjemahkan kan dibalik toh ya bahasa Indonesia. Ingat itu ya. Kita seringkali salah kaprah, bukan total biaya salah, tapi biaya total yang benar. Bahasa Inggrisnya total cost. Bahasa Indonesianya kan dibalik. Karena orang Indonesia kan sukanya bolak-balik, apalagi ada yang masukannya bacanya dari belakang. Ngalam mania, jadi ngalam keras. Jadi tingkat perubahan biaya total terhadap
perubahan banyaknya unit barang. Jadi Q itu banyaknya unit loh ya, bukan barangnya loh ya. Kalau barangnya kan beda dengan banyaknya barang. Q itu kan nilai banyak unit. Ingat ya. Sehingga diperoleh nilainya itu. Yaitu berapa itu nilainya 0,15 ya. 35 atau 15 Mbak? 75 Pak. 75. Nah ingat, kita itu harus sedikit-sedikit mau menyempurnakan kesalahan-kesalahan kita yang kita anggap sepele, kesalahan kita yang kita tanpa sadari waktu kuliah, mungkin waktu sekolah diawali ya, tapi jangan sampai di kuliah masih terulang lagi, kita harus membenarkan. Contohnya membaca ini desimal, seringkali kita salah bacanya 0,75 itu salah. 0,75 itu salah. Kenapa? Kalau saya tulis di belakangnya 0,750 misalkan, Anda pasti bacanya 0,750. Berarti orang baca 0,750 sama dengan 0,750. Itu salah. Bacanya yang salah. Nilainya kan sama sebenarnya. Bacanya salah. Bacanya kenapa salah? Karena di belakang desimal itu kan tidak ada ratusan puluhan. Semuanya satuan, dibaca satuan. Karena nggak ada di belakang desimal kok dibaca 75. Berarti ada puluhan di belakang desimal. Kuliah dari mana ini? Sekolah aja nggak diajarkan. Ya toh? Jangan sampai membaca salah desimal. Jadi belakang desimal cukup dibaca persatuan. Jadi Anda kalau ditambahin 0, 0,750 sama aja dengan 0,75. Sama aja dengan 0,75, 000 sampai capek 0 belakang pun tetap sama. Tapi kalau Anda baca 750, berarti ada puluhannya di sini, yang salah di situ. Sepertinya kita nggak sadar itu salah. Tapi secara matematika, apalagi kita ngerti ya satuan bilangan ya, jangan sampai dilanggar. Biasanya orang tahu hukum banyak melanggarnya karena kecerobohan. Tapi orang yang sedikit ilmu hukumnya, dia lebih hati-hati. Begitu ya. Dilanjutkan Mbak Unjila. Ya Mbak siapa? Mbak Unjila ya. Nomor 1 Mbak Unjila sudah ya, tinggal pertanyaan barangkali komentar tentang nomor 1. Kalau hitungannya saya kira mudah ya, tanyakan makna. Jangan menanyakan kenapa itu turunannya jadi itu. Nah itu kalkulus lagi. Kalau sampai ditanyakan berarti sampean nggak layak. Kenapa? Kalkulusnya nggak lulus kan? Saya turun aja nggak bisa gitu aja. Ya toh? Artinya tanyakan maknanya ya. Tanyakan makna, jangan tanyakan kalkulus atau matematika dasarnya. Silakan ditanyakan komentar. Tanyakan makna, jangan tanyakan segi matematika. Saya tahu semuanya, saya husnudzon semuanya pasti bisa ya, cara menurunkan, cara menghitung. Itu wah sudah luar kepala kan ini. Tapi maknanya itu yang digodok di kuliah ini. Silakan ada yang bertanyakan nomor 1. Saya bertanya, Pak. Silakan Mas Rosid. Pak, itu kan fungsinya atau nilai dari biaya totalnya itu kan dituliskan secara matematis. Lah itu pembacaannya seperti apa, Pak? Ditulis secara matematis maksudnya yang mana sih? Yang atas tadi kan sudah kita bahas toh. Maksudnya yang mana Mas Rosid? Sudah, Pak. Oh, enggak.
Hah? Saya ulangi Pak, maaf. Kan itu Pak, soalnya itu kan yang nilai dari perubahan biaya total itu Pak. Itu kan dituliskan secara matematis. Lah itu bagaimana kita membacanya Pak secara ekonomi? Istilah matematisnya itu yang mana? Ya Oh, 0,0003 pangkat Hi. Kali Hi pangkat 3 itu. itu. Sebelum saya jawab, barangkali Mbak Unjila sebagai pembahas silahkan dicoba untuk menjawab pertanyaan Mas Rosid. Gimana membacanya? Fungsi kuadrat itu ya? Oke. Silakan Mbak Unjila. Itu 0,0009. Atau kalau dibuat bilangan berapa persen itu 0,9% ya. Bukan 0,09% atau 9 per 10.000 ya. 9 per 10.000. Kalau itu yang belakang 0,04 ya, 4% ya. Ya, silakan Mbak Unjila. Kalau bisa. Mbak Zulfi, Pak. Oh, Mbak Zulfi yang tadi. Mbak Zulfi diem aja. Iya. Silakan Mbak Zulfi. Habis mirip sih. Untuk mencari biaya total dari suatu barang, yaitu salah Pak. Diketahui biaya total dari suatu barang, persamaan biaya total dari suatu barang yaitu 0,003 dikalikan. Itu matematika. Yang atas sendiri itu yang tanyakan Mas Rosid ya? Iya Pak. Yang atas sendiri. Okay. TCQ itu. Bukan yang bawah ya, bukan yang gimana? Ketahui biaya total dari suatu barang yaitu 0,003 Slide-nya aja yang soal ditampilkan nggak kelihatan. Slide kan soal itu ya. Slide soal aja yang ditampilkan. Nah ini kan jelas. Jadi fungsi biaya total dari suatu barang dapat dicari melalui sebuah fungsi yang tergantung dari banyaknya unit barang, yaitu Q itu kan, unit barang. Jadi kita usahakan menghilangkan kata-kata operasi matematika, perkalian, pangkat, dikurangi, penjumlahan. Itu matematika banget, ya kan? Kita tahu kata-kata matematika itu usahakan diminimalisir, kalau perlu, kalau memang sudah bisa dihilangkan. Memang kita belajar masih ngikut-ngikut dikit-dikit, dikalikan gitu. Nah itu kata-kata matematika gitu loh. Di ekonomi nggak ada istilah-istilah simbol-simbol secara perkalian, operasi matematika dilibatkan dalam teori ekonomi, nggak ada. Jadi dalam teori ekonomi itu kata-kata bahasa Indonesia nggak ada kata-kata simbol-simbol matematika. Barangkali ada yang mau mencoba, silahkan.
Jadi nilai biaya total pada sebuah barang itu dapat dicari melalui fungsi, kalau dikatakan fungsi itu fungsi kubik ya, karena pangkat 3. Fungsi kubik ya yang tergantung atau berpengaruh oleh banyaknya unit barang tersebut ya. Di mana fungsi kubiknya itu kalau Anda mau membaca di depannya ya, fungsi kubik itu dengan koefisien atau dengan tingkat kenaikan sebesar berapa persen. Kalau dibuat persentase itu ya 0,003 itu 0, berapa persen? 0,03 ya. 0,03% ya. Kenaikan sebesar 0,03% secara kubik ya. Itu kenaikannya ya. Dan penurunannya dipengaruhi sebesar atau penurunan sebesar 2% untuk setiap unit barang. Oh, saya lupa tadi kita kenaikannya tadi sebesar kenaikan secara kubik sebesar 0,03% dan secara linier sebesar 50% dan penurunannya sebesar 2% secara kuadratik ya, secara kuadratik. Jadi di sini yang kita baca plus itu namanya kenaikan. Minus berarti kalau kenaikan kan kean, kalau turunan keturunan. Nggak enak ya. Apa ya? Kenaikan, masa kenaikan dan penurunan nggak selevel. Kenaikan dan keturunan ya nggak mungkin. Biasanya kalau kenaikan, saya tadi mengatakan penurunan, kean dan pean kan nggak nyambung. Tapi kalau penaikan tidak umum, penaikan penurunan tidak umum, penaikan. Apa yang enak ya? Bahasa Indonesianya agak susah. Kan gabung antara kean dan pean. Jadi naik itu kan kenaikan. Kalau turun apa keturunan? Kan enggak ya. Merosot, Pak. Merosot. Beda lagi yang merosot. Makna merosot itu beda. Merosot kalau naik berarti melambung gitu ya. Itu enggak enak konotasi. Ya udah kita pakai kenaikan, kalau lawannya penurunan. Penurunan, kenaikan, berapa wis kean dan kean. Jadi kenaikannya kita baca dulu, baik kubik, situ kubik kan. Kemudian pangkat 1 itu linier. Plus 300 itu kan konstanta, itu kan semua kenaikan. Yang keturunan, bukan keturunan, yang penurunan itu yang minus kubik itu. Nah itu kita jelaskan. Jadi dia naiknya sebesar berapa, turunnya sebesar berapa. Nah naik ini kenaikannya dipengaruhi oleh banyak unit barang secara kubik sebesar berapa. Tadi dikatakan 0,03%. Jadi kita pakai persentase. Kenapa? Orang ekonomi akan paham. Setiap kenaikan 1 unit barang, maka naiknya apa? Naik biaya total maksudnya. Kenaikan biaya total itu sebesar 0,03%. Ya, selain itu juga dipengaruhi oleh kenaikan secara linier sebesar 50% dari jumlah atau banyaknya unit barang. Ya. Penurunannya dipengaruhi secara kuadratik sebesar 2%. Jadi secara kubik, kuadratik, linier itu
harus kita jelaskan kenapa kenaikan secara kubik dengan kuadratik itu berbeda. Secara linear juga berbeda. Jadi fungsi linear itu kan kenaikannya flat gitu aja, ya kan? Flat. Tapi kalau kenaikan secara kubik itu enggak flat, dia melompat. Nah, seperti tadi akan naik itu bisa melompat, bisa melambung, bisa menanjak, kan gitu, itu semuanya naik kan. Dalam istilah bahasa Indonesia, naik itu banyak cara. Naik bisa pakai memanjat, menaik, melompat, melambung. Nah, itu di matematika itu dibedakan. Kalau linear biasanya naik tangga biasa, flat linear kan. Tapi kalau melambung langsung naik, dari satu langkah dia cepat naik. Itu secara kubik, termasuk kuadratik. Jadi penurunan secara eksponensial itu lebih cepat turun daripada penurunan secara linear. Linear itu turun tangga, flat 1, 1, 1 itu linear. Tetapi kalau turun secara eksponensial langsung turun jumping, ya kan beda tuh ya. Nah itu makna-makna itu yang harus kita pahamkan. Makna matematika secara ekonomi maksudnya itu gimana, pakai bahasa-bahasa yang bisa dimahamkan. Sehingga bahasa-bahasa fungsi kubik, kuadratik, linear itu harus kita jelaskan juga. Nah yang terakhir yang 300 itu kenaikan sebesar 300 tidak dipengaruhi oleh banyaknya unit barang. Jadi konstanta, sama sekali tidak berpengaruh barang itu. Jadi produksi maupun tidak, dia tetap mengeluarkan biaya sebesar 300. Itu maksud dari konstanta. Nah, berarti menceritakan makna itu memang panjang kali lebar ya. Tidak hanya panjang saja, panjang kali lebar. Itu namanya memaknai. Sama Anda waktu di ma'had namanya menjenggoti kan ya. Satu kalimat jenggotnya kan ke bawah. Satu kata ke bawah ke bawah. Satu kalimat artinya jadi panjang kali lebar, luas maknanya. Jadi membaca itu beda dengan memaknai. Memaknai itu panjang lebar ya. Tapi kalau tadi, kenapa Mas Hendra saya katakan kok panjang banget? Karena kan cuma satu turunan aja, jangan panjang-panjang. Ya kecuali ada plus, minus itu panjang memang maknanya. Tapi cuma ada pembagian satu saja, maka jangan terlalu panjang. Cukup tadi saya mengatakan tingkat perubahan ini terhadap perubahan ini, itu aja. Jadi nggak ada operasi yang lain. Operasi pembagian tadi saya katakan bisa mengatakan terhadap dalam aplikasi. Nah itulah kita belajar mengimplementasikan atau memaknai sebuah fungsi atau persamaan atau model. Seringkali diminta oleh penguji skripsi mahasiswa angkat tangan, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena deskripsinya nggak ditulis, sehingga waktu ujian ditanya di geblak, bukan geblak. Angkat tangan nggak bisa, ya. Oleh karena itu kuliah di sini harus belajar mana, apalagi ini kuliah terapan toh, kuliah aplikasi yang berhubungan sekali dengan makna-makna di simbol-simbol matematika. Kita harus lanyah memaknai itu. Karena bimbingan saya dulu skripsi seringkali mahasiswa menuliskan modelnya ketemu ini, selesai modelnya ini, tapi maknanya nggak ditulis. Maksudnya apa, maknanya apa, rumus itu. Nah karena nggak ditulis diuji, ditanyakan, nah, karena nggak siap atau mungkin nggak tahu jadi nggak bisa jawab. Sehingga revisinya semua yang di pembahasan, karena ini kan skripsi aplikasi ya, di pembahasan model-model hasil yang diperoleh itu ditulis implementasinya, maknanya, sehingga orang baca tuh ngeh. Karena yang baca skripsi kita kan bukan orang akademisi matematik saja, apalagi skripsi aplikasi ekonomi lagi yang baca, yang orang-orang ekonomi harus dengan bahasa-bahasa ekonomi. Itu ya maksud saya, tujuannya belajar makna itu di sini sangat bermanfaat kalau Anda nanti menulis skripsi, apalagi nanti waktu ujian baik sempro maupun sidang. Tapi kebanyakan di sidang yang ditanyakan, ya sidang. Begitu Mas Roset, ada yang tanyakan lagi? Cukup ya. Yang lain barangkali? Ya Pak,
Silakan Mbak Nabi. Kalau untuk turunan kedua, Pak, Ya. jadinya gimana? Kan kalau turunan pertama tadi tingkat perubahan. Ya. Nah, Pak. Kalau untuk turunan kedua, Pak. Oke. Kalau turunan pertama itu tingkat perubahan ya, tingkat perubahan tapi di situ terhadap ini dan ini. Nah kalau misalkan turunan kedua, turunan kedua itu kan turunan dari turunan pertama, ya enggak? Ya Pak. Turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Turunan pertamanya kan sekarang misalkan itu tadi MC. Kemudian kalau ditulis turunan pertama, kita lihat dulu turunan pertamanya siapa. Yang kita baca turunan pertamanya. Jadi bukan induknya. Paham maksud saya Mbak Nabil? Yang kita, ya kalau rumus matematikanya memang turunan kedua. Tapi turunan kedua itu kan bisa dicari turunan dari turunan pertama. Kita cari turunan pertamanya siapa. Jadi yang kita maknakan turunan pertamanya. Jadi nggak jauh-jauh. Karena setiap turunan di ekonomi punya arti, punya makna. Paham ya? Jadi bukan dikatakan tingkat kedua dari perubahan, bukan gitu. Bukan tingkat pertama juga bukan. Namanya tingkat itu sudah turunan. Jadi nggak perlu dijelaskan. Kalau di matematika memang turunan pertama, turunan kedua. Tapi di ekonomi nggak ada tingkat pertama, tingkat kedua. Nanti image kita tingkat-tingkat itu level-level ke atas nanti. Tingkat perubahan. Jadi tingkat perubahan kalau turunan kedua ya kita ganti turunan pertamanya siapa baru kita turunkan. Itulah kan turunan kedua. Begitu bisa dipahami ya Mbak Nabil? Bisa Pak. Ya, yang lain? Cukup? Ya udah, nggak ada yang tanyakan nomor 1. Gampang kan ya? Jadi diperoleh nilai total marginal cost-nya. Marginal cost itu kan saya pakai bahasa Inggris, jadi marginal cost. Kalau bahasa Indonesia kan biaya marginal. Biaya marginal itu apa? Biaya yang dikeluarkan, ini kan diskusi minggu lalu ya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk memproduksi 1 unit barang. Itu marginal namanya. 1 unit barang itu namanya biaya marginal. Kalau biaya total ya total, beda kan. Jadi biaya marginal itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi setiap unit barang. 1 itu kan setiap. Nah setiap unit barang diperoleh berapa biaya marginal, di situ ketemunya berapa ya? Itu satuannya nggak tahu ya. Yang penting satuan mata uang tentunya 0,75, entah untuk dolar atau apa saya nggak tahu. Yang penting itu satuan mata uang karena biaya. Cukup ya. Lanjut kah nomor 2? Kalau nomor 2 saya kira hampir sama ya. Perlu dibahas kah? Yang mana aja yang mana aja? Yang mana yang perlu dibahas pilih karena waktunya tinggal 10 menit. Tidak harus semuanya, tapi mana yang butuh dibahas. Bukan matematikanya ya. Kalau matematika semua bisa 100 semuanya. Tapi maknanya barangkali akan perlu dibahas. Apakah ada? Belum. Saya kira kalau mau membahas tinggal 1 nomor. Yang mana? Nomor 4. Nomor 4 Pak. Silakan, ada yang mencoba nomor 4 dulu. Membahas nomor 4. Panggil ya kalau nggak ada.
Mbak Unjila, tadi kan saya panggil terus nih Mbak Unjila. Silakan Mbak Unjila nomor 4. Ini ada berapa nomor sih? 3 atau 10, Pak. 10? 10 ya? Lah, kotak-kotak gimana Mbak Unjila? Nggak bisa. Ya. Belum ya, Pak? Hah? Mana? Nggak kelihatan. Ini belum. Apa yang kelihatan? Sama salah share screen. Iya, Pak. Apa perlu saya bantu, Mbak? Oh, sudah bisa toh. Ini, Pak. Ya, Sampun apa, Pak? ya udah. Sampun. Oke. Nah, ini suaranya bisa, Mbak Unji. Ini kok petok-petok. Iya. Nomor 4. Untuk soal nomor 4, pertanyaannya, keuntungan sebuah perusahaan dijumlahkan dengan B adalah perbedaan antara total pendapatan ada dijumlahkan dengan TR dan total biaya DB jika Mbak Unji, total pendapatan adalah cek. Mbak Unjila kalau pakai 2 device, salah satu suaranya dimatikan. Bukan di mute, dimatikan. Suaranya bukan mute, tapi suaranya dikecilkan salah satu device-nya. Pak. Mungkin, Pak. Biar nggak feedback, karena keluar di situ masuk ke device yang lain. Nah, Pak. ya. Saya lanjutkan. Jika total pendapatan adalah sebuah fungsi terhadap kuantitas barang dan total biaya adalah sebuah fungsi dari kuantitas barang juga, maka tuliskan fungsi laba dan temukan keuntungan marginal dari suatu perusahaan tersebut. Lalu bagaimana interpretasi ekonomi keuntungan marginalnya? Di soal diketahui bahwa keuntungan adalah selisih dari total pendapatan dan total biaya, sehingga keuntungan marginalnya adalah selisih perubahan total pendapatan dan total biaya.
Nah, kemudian untuk Pak ngapunten niku mau buka akan Apa? Kenapa Mbak Unjila? Pak ngapunten habis bukakan pintu. Kenapa? Nggak jelas. Mohon maaf habis membukakan pintu. Saya lanjutkan. Terdengar nggak Pak? Ya. Nah, saya lanjutkan. Kemudian untuk mengetahui selanjutnya tentang keuntungan maksimum itu kan jika keuntungan marginalnya sama dengan 0 sehingga diperoleh bahwa pendapatan marginal itu sama dengan biaya marginal. Jadi ini diperoleh perubahan fungsi dari fungsi kuantitas terhadap banyaknya kuantitas barang sama dengan ini perubahan fungsi kuantitas terhadap kuantitas barang juga. Kemudian dari rumus yang di atas itu dapat disimpulkan bahwa total keuntungan maksimum itu saat keuntungan marginalnya itu sama dengan 0 atau ketika pendapatan marginal itu sama dengan biaya marginalnya. Seperti itu, Pak. Silakan dikomentari teman-temannya yang ditanyakan. Rame ya. Sampai ayam pun ikut berkokok. Silakan, ada yang menanyakan? Mbak Nabila tadi kan nanya, sekarang nggak ada tanyaan. Saya menunggu Bapak yang menjelaskan, Pak. Tanyakan apa, saya jelaskan apanya. Tanyakan yang sama nggak paham atau yang perlu disampaikan apa. Yang kurang tanyakan apa Mbak Nabil? Soalnya atau jawabannya Mbak Unjila ini? Iya Pak, itu menurut Bapak apa sudah betul? Soalnya apa? Gimana Mbak Unjila menurut sampean? Mbak Nabila menyaksikan apakah itu bisa betul? Silakan Mbak Unjila untuk mempertahankan kalau ini memang benar.
menurut saya dari soal yang nomor 4 ini yang ditanyakan adalah interpretasi tentang keuntungan marginalnya dengan diketahui bahwa total pendapatannya dan total biayanya itu adalah fungsi terhadap kuantitas barang. Dengan keuntungannya itu adalah selisih dari total pendapatan dan total biaya. Begitu, Pak. Ini juga hasil diskusi sama teman-teman. Gimana Mbak Nabil? Yang ditanyakan pertama adalah write the profit function. Tulislah fungsi laba. Yang mana Mbak Mujila fungsi labanya? Fungsi labanya itu yang itu Pak, yang fungsi laba itu adalah selisih dari ini PR ya, total pendapatan dan TC ini total biayanya. Mana Mbak? Bilangi fungsi biaya atau profit laba. Laba dicari dengan cara atau diperoleh dari laba diperoleh dari selisih total pendapatan dengan total biaya. Selisih itu antara, bukan? Selisih ini selisih antara ini dengan ini. Selisih antara ini dengan ini. Selisih antara laba diperoleh dari selisih antara total pendapatan Mbak dengan apa yang saya katakan tadi terjemahannya ya apa? Selisih antara total pendapatan dengan penurunan total biaya. Tadi saya baca apa TC itu? Kalau TC apa Mbak? Total biaya Pak. Begitu? Total Biaya. fungsi total biaya. Perlu saya rekam fungsi ulang. Total biaya. Rekam ulang. Biaya total. Fungsi. Ini belum Oh iya, fungsi biaya total. Belum buyar kuliahnya apalagi minggu depan, coba. Bilangi lagi. Nah ini kebiasaan laba dianggap sepele itu ya begini. Diremehkan, diingatin, diremehkan. Mbak, ulangi. Untuk mencari laba diperoleh dari selisih biaya pendapatan dengan biaya total. Selisih antara biaya pendapatan dan biaya total. Terus, tanya yang kedua. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan marginalnya itu adalah selisih dari perubahan pendapatan marginal, selisih perubahan pendapatan marginal dan selisih antara perubahan biaya pendapatan dengan perubahan biaya total. Gimana mencari atau sama marginal? Untuk mencari keuntungan marginal ialah selisih perubahan. Mbak, pertanyaannya kedua apa? Pertanyaannya Pak. Pertanyaan kedua apa Mbak? Pertanyaannya. Hah? Bagaimana interpretasi? Yang kedua. Bagaimana interpretasi? Pertanyaannya yang kedua itu ada 3, itu yang ketiga. Pertanyaan kedua apa? Oh, iya. Yang ini, temukan keuntungan marginal perusahaan. Keuntungan maksimal, Mbak. Soalnya keuntungan marginal. Nah, keuntungan marginal.
Bukan maksimal, sama kok maksimal. Emang sama marginal dengan maksimal? Pak. Mboten, tadi bilangnya marginal, Pak. Soalnya marginal. Jawabanmu apa? Itu, Pak. Ini marginal, Pak. Sama atau beda? Bawahnya sehingga. Sama. Yang bawahnya sehingga itu, Pak. Oh, marginal dengan maksimal itu sama ya, Mbak? Iya, Mbak. Ini kuliah belum selesai loh. Tadi saya sudah menjelasin loh. Tapi kita tanyakan lagi Mbak Jila. Biaya marginal itu apa, Mbak? Marginal. Biaya marginal tadi saya jelaskan apa itu. Ini rekapannya. Oh, rekap. Videonya belum selesai tak rekap. Kalau udah rekap terulang. Apa Mbak biaya marginal itu? Biaya marginal adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi satu unit barang. Paham kan? Kalau biaya maksimal apa Mbak? Biaya maksimal. Sama enggak dengan biaya marginal? Tidak, Pak. Nah, iya kan beda. Kenapa sama menjawab pakai marginal? Maksimal. Iya kan? Dan apakah maksimal itu sama dengan 0? Konsep dari mana itu? Apakah maksimalnya sama dengan 0? Tidak. Nah, kalau maksimal sama dengan 0 ya bukan maksimal, Mbak. Gimana sih? Itu ketika keuntungan marginalnya sama dengan 0, Pak. Biaya marginalnya sama dengan 0. Hah? Iya. Apanya? Keuntungan marginal. Keuntungan marginal sama dengan 0 itu saat apa? Keuntungan marginal sama dengan 0 itu untuk memperoleh total keuntungan maksimal. Total keuntungan maksimal. Total keuntungan maksimal diperoleh dari keuntungan maksimalnya jika sama dengan 0. Keuntungan marginal sama dengan 0. Kok aneh sih Mbak? Sama ini bingung saya. Coba biaya marginal tadi apa Mbak? Biaya marginal adalah biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk memproduksi satu. Yang diperoleh atau biaya marginal adalah biaya yang barang. Biaya yang biaya marginal adalah biaya yang ya udah, minggu depan nggak jadi diskusi kuliah, saya nggak mau lanjut kalau ini nggak bisa. Minggu depan lagi ya, disiapkan. Minggu depan dipelajari cara membaca makna. Jadi tugas itu bukan sekedar menghitung ya, karena kita bukan kuliah kalkulus, tapi matematika ekonomi. Jadi matematikanya sudah, tinggal ekonominya yang belum nyambung ya. Dipelajari. Memang kita blank, teori ekonomi blank, sama sekali blank, ya kan? Kita nggak pernah dapat pengantar ekonomi, nggak pernah. Dapat kuliah ekonomi sama sekali nggak pernah, tapi kan bisa dibaca itu teori ekonomi ya. Bisa dibaca, saya kira bisa dibaca. Tapi meskipun tanpa baca teori ekonomi, kita bisa membaca dari rumus-rumus matematikanya. Iya kan? Tapi maknanya secara ekonomi. Ya udah minggu depan kita lanjutkan diskusi pembahasan tugas ini. Saya nggak mau lanjut kalau ini belum paham. Ini tergantung nanti. Begitu ya. Jangan lupa kalau videonya saya sudah kasih link di e-learning, segera diputar ulang. Jangan sungkan-sungkan.
gratis. Supaya apa? Saman kembali memahami, oh tadi itu kuliah ini, saya tadi lupa di sini. Gitu ya. Jangan lihat YouTube yang lain. Untuk kuliah ini kalau memang belum bisa diulangi YouTube-nya. Kita akhiri ya. Mbak, silakan di stop share screen. Oke, kita akhiri kuliah pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Meskipun sedikit materi yang disampaikan, tapi pemahaman itu yang kita review ulang, bisa mengingatkan kita kembali review beberapa pertemuan yang lalu ya sebenarnya. Tapi mungkin kita sudah mulai lupa karena barangkali kita banyak yang diingat. Kuliahnya kan banyak kok sampai sekarang. Berapa SKS sih? 24. 23. Wow. 23. Kalau 23 pilihannya berapa? 6. 6 SKS. 6 kuliah SKS. Kuliah pilihannya. Tapi kuliah saya itu kan saling berhubungan semuanya ya. Jadi enggak parsial. Semua saling berhubungan. Oleh karena itu ya kuliah saya sebenarnya ya memahami dari konsep-konsep ekonomi dan keuangan itu yang perlu dijangka, yang mungkin atau bagi kita mungkin asing, nggak pernah kuliah teori-teori ekonomi dan keuangan. Kalau matematikanya saya kira mudah. Tapi yang jelas saya niat untuk nge-share link video rekaman di YouTube bukan niat untuk jadi YouTuber ya. Tapi untuk niat supaya sampean mahasiswa bisa memutar ulang kuliah-kuliah yang terlewat. Barangkali saat kuliah sampean izin ke belakang kan kelewat itu. Sampai lupa dan seterusnya itu diputar ulang. Ya, itu niat saya bukan jadi YouTuber. Biarpun subscribe sedikit, yang penting mahasiswa bisa melihat view. Gak perlu di-like, gak masalah. Itu ya. Supaya manfaat dan barokah dan bisa dilihat oleh barangkali adik kelasnya yang mungkin tahun depan bisa ikut. Kan melayannya jadi bintang-bintang gitu. Begitu, kita akhiri hamdalah sehingga manfaat dan mohon maaf ada mungkin tadi temperamen yang mungkin agak sedikit panas. Mohon diikhlaskan. Dengan banyak hamdalah manfaat, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.